Belas kasih, kata yang tidak asing kedengarannya bagi kita. Bahkan sering kita baca atau sering kita dengar. Hari ini dalam bacaan Injil kita juga mendengarkan kata ini, hati Yesus yang berbelas kasih. Dikisahkan setelah Yesus kelelahan, dia mencari tempat yang sunyi, menyingkir, tentu saja untuk mengasingkan diri, berdoa, dan juga untuk menimba kekuatan. Bisa kita bayangkan dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus menyeberang. Itu berarti konteksnya yaitu di Danau Galilea, ya seperti danau Tondano ini. Luasnya lebih luas daripada Danau Galilea. Misalnya Tuhan Yesus menyeberang dari Eris menuju ke Tataran, tapi Tataran ini lebih ramai. Lebih pas kalau Tuhan Yesus menyeberang dengan tujuan ke puncak Tampusu, karena di sana tempatnya hening dan juga sepi. Gambarannya seperti itu. Tuhan Yesus tentu saja ingin mengasingkan diri, atau istilah yang lebih keren sekarang adalah menjaga jarak. Maka duduknya pun jaga jarak. Di mana-mana sekarang disarankan untuk menjaga jarak. Pada zaman Yesus juga, dia menjaga jarak bersama dengan muridnya, menjaga jarak dengan orang banyak. Dia menyingkir. Namun apa yang terjadi setelah Yesus sampai di seberang? Ternyata banyak orang yang datang dari mana-mana. Ya seperti di Tondano, sekitar Tondano ini ada yang datang dari Kombe mungkin, dari Kakas, dari mana-mana, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Yang tadinya Tuhan Yesus ingin mengasingkan diri, ketika melihat orang banyak, hatinya penuh berbelas kasih, lalu tidak jadi mengasingkan diri, melayani mereka, mengajarkan orang banyak yang jumlahnya itu dikatakan dalam bacaan Injil 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Bisa dibayangkan, mungkin belasan ribu, itu jumlah orang yang datang dari mana-mana ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Tentu saja Tuhan Yesus tidak ingin membiarkan mereka begitu saja. Maka Yesus dengan hati yang berbelas kasih mengajarkan kepada mereka. Dan menarik sekali, karena hari sudah mulai malam, para muridnya ini meminta kepada Tuhan Yesus supaya orang banyak itu pulang. Tentu saja karena para murid ini kebingungan mereka. Apa yang harus kita berikan kepada mereka kalau mereka kelaparan? Jangan sampai mereka ini nanti mati kelaparan. Apalagi jumlahnya belasan ribu. Dengan apa mereka memberikan kepada orang banyak itu? Tetapi Yesus mengatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Menarik sekali saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Mujizat penggandaan roti ini merupakan mujizat yang sangat terkenal dan tidak asing kedengaran bagi kita. Banyak para penafsir, ekseget zaman sekarang dan juga dulu menafsirkan mujizat ini ada kaitan, ada hubungannya dengan yang namanya Ekaristi yang sedang kita rayakan saat ini. Di dalam Ekaristi, apa yang kita lakukan di dalam Ekaristi yang merupakan puncak dan pusat seluruh iman Katolik kita
Apa yang kita lakukan atau apa yang kita rayakan di dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi kita berjumpa, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam Ekaristi ini kita menyampaikan segala keluhan kita, menyampaikan segala kekhawatiran kita, segala kecemasan yang kita alami. Kita bawa kepada Tuhan Yesus. Dan juga di dalam Ekaristi ini kita menimba kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan kekuatan itulah yang akan menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka betapa kita bersyukur di dalam gereja Katolik ini kita memiliki yang namanya Ekaristi. Sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi gereja. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita merayakan Ekaristi, kita pulang. Dan Tuhan meminta kita untuk saling berbagi. Maka tadi dalam bacaan Injil dia meminta kepada para murid supaya para murid itu yang memberi makan kepada banyak orang. Dan ini juga Tuhan meminta kepada kita supaya kita saling berbagi kepada sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi sekarang ini ya, keadaan dunia dan juga lingkungan di sekitar kita sangat memprihatinkan, ya. Di mana-mana, ya, banyak orang mengeluh karena ekonomi sudah mulai menurun, ya. Banyak orang di PHK-kan dari perusahaannya, lalu mereka mencari makan kemana? Kita sebagai orang Katolik tentu saja mempunyai rasa berbelas kasih kepada sesama kita. Semua manusia, kita ini hidup di dunia berdampingan dengan sesama. Inilah yang namanya makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa sesama kita. Nah, lewat inspirasi Injil pada hari ini, di mana Tuhan Yesus mengajak kita juga untuk saling berbagi kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kalau kita mempunyai jabatan misalnya sebagai ketua RT RW atau kepala lingkungan misalnya, karena awal-awal COVID ini banyak sekali kita mendengar berita-berita di mana banyak orang miskin yang sederhana, terlantar, tidak mendapatkan bantuan. Nah, kalau kita mempunyai jabatan sebagai ketua RT misalnya atau sebagai kepala lingkungan, inilah kesempatan bagi kita untuk merealisasikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini, saling berbagi. Bagaimana caranya? Misalnya sebagai ketua RT atau ketua RW, kita mencari saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan agar mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bukan hanya melihat keluarga, oh ini keluargaku, apapun keadaannya, lalu dia yang kita masukkan untuk mendapatkan bantuan. Tetapi kita melihat saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan bantuan itu. Mereka lebih membutuhkan daripada keluarga dekat kita yang mungkin tidak terlalu terkena efek dari COVID ini. Ini salah satu contoh bagaimana kita sebagai pribadi melanjutkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk saling berbagi. Banyak sekali contoh-contoh yang lain di tengah keadaan kita seperti sekarang ini untuk saling berbagi. Maka setiap kali kita pulang merayakan Ekaristi, pastor mengatakan pergilah kita diutus. Lalu kita mengatakan amin, itu berarti kita setuju bahwa kita siap untuk diutus untuk saling berbagi, saling menolong, saling membantu sesama kita, saudara-saudari kita yang membutuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam Ekaristi ini kita berpartisipasi dalam karya agung keselamatan Allah. Di dalam Ekaristi ini kita menerima buah-buah kesengsaraan Kristus, karena bagi kitalah Tuhan Yesus menderita, wafat dan juga mati bagi kita. Maka
mari kita dalam Ekaristi ini kita menyerahkan diri kita, keluarga kita, dan kita mohon supaya dengan Ekaristi yang kita rayakan ini kita mendapat kekuatan baru sehingga kita mampu untuk saling berbagi, saling menolong, saling membantu sesama kita yang sangat membutuhkan. Tuhan memberkati.